Pada suatu daerah di Jawa Tengah, sekitaran tahun 1977, perkenalkan, namaku Kartika, satu-satunya anak dari pasangan Pak Mulyadi dan Bu Sarinah. Aku tumbuh di sebuah desa kecil yang terletak di sudut timur Jawa Tengah, tempat keluargaku menetap. Ayahku menjalani profesinya sebagai seorang pengepul hasil bumi, sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Kehidupan keluarga kami bisa dibilang cukup nyaman secara ekonomi, meski tentu saja segala hal yang kami miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dalam perjuangan panjang yang dilalui oleh ayah dan ibuku, berbagai rintangan dan cobaan kerap datang menghampiri, menguji ketangguhan dan kebijaksanaan mereka dalam mengarungi kehidupan. Kisah ini berawal dari pengalaman yang pernah diceritakan oleh ibuku. Sebuah peristiwa yang terjadi ketika aku masih berada dalam kandungan. Waktu itu ayah dan ibu sepakat untuk memulai kehidupan mandiri dengan menyewa rumah kontrakan. Sebelumnya mereka tinggal bersama keluarga ayah sejak awal pernikahan, bahkan hingga ibuku mengandung diriku. Meskipun orang tua ayah tidak pernah mempermasalahkan keberadaan mereka, ayah merasa bahwa tinggal dalam satu atap dalam jangka waktu yang lama bisa saja menimbulkan konflik dan permasalahan keluarga yang tak diinginkan. Dengan tekad yang kuat, ayah memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan berani memulai kehidupan baru agar masa depan keluarga kami bisa berkembang lebih baik. Kebetulan ada sebuah rumah kontrakan yang terletak tak terlalu jauh dari rumah orang tua ayah. Rumah itu sudah lama kosong selama kurang lebih 2 bulan karena pemiliknya memutuskan untuk merantau dan menetap di luar kota. Sewa rumah tersebut pun tergolong sangat murah, hanya Rp200.000 untuk 1 tahun penuh. Harga yang sangat terjangkau untuk sebuah rumah di perkampungan saat itu. Setelah melalui proses negosiasi dan menilai kondisi rumah tersebut, ayah dan ibu akhirnya setuju untuk menyewa rumah itu dan memulai kehidupan baru di sana. Pada awalnya, tinggal di rumah kontrakan itu terasa biasa saja. Tidak ada hal aneh atau kejadian yang membuat mereka merasa terganggu. Namun, memasuki bulan ketiga, berbagai kejadian mistis mulai dialami oleh ibuku. Rumah yang mereka tempati sebenarnya hanyalah rumah sederhana khas pedesaan. Dindingnya terbuat dari tembok dan bentuknya memanjang dari depan hingga ke belakang. Waktu itu, aliran listrik belum sampai ke desa kami, sehingga saat malam tiba, suasana desa menjadi sangat sunyi dan gelap. Untuk penerangan setiap rumah, termasuk rumah kontrakan kami, hanya menggunakan lampu ublik yang diisi dengan minyak tanah. Hanya warga desa yang lebih mampu secara finansial yang bisa menggunakan lampu dari aki sebagai penerangan. Sementara itu, ayah dan ibu masih berada dalam tahap awal membangun rumah tangga, sehingga mereka belum memiliki fasilitas seperti itu. Ada satu hal yang cukup mencolok dari rumah kontrakan kami, yaitu pintu depan dan pintu belakang yang letaknya sejajar. Ciri khas ini membuat rumah kami sering disebut sebagai rumah lawang pancer, sebuah istilah yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai rumah yang rentan diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Menurut mitos yang beredar, rumah dengan pintu depan dan belakang sejajar seringkali membawa kesialan bagi penghuninya. Mereka yang menempati rumah semacam itu konon akan mengalami gangguan dari makhluk gaib, menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, atau bahkan mengalami keretakan dalam hubungan rumah tangga. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, yang jelas selama tinggal di sana, ayah dan ibu sering mengalami kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sepenuhnya sendiri di rumah itu. Keanehan pertama yang dialami ibu selama mereka tinggal di rumah kontrakan itu terjadi ketika ibu sedang mengandung. Saat itu ayah sering pergi untuk mengantarkan barang ke daerah Jakarta, sehingga ibu kerap kali ditinggal sendirian di rumah. Kala maghrib tiba, ibu yang tengah mengandung memasuki rumah dan mengunci pintu dengan rapat. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyalakan lampu oblik berbahan minyak tanah yang menjadi satu-satunya sumber penerangan di dalam rumah itu. Suasana seketika terasa tenang, seolah malam itu akan berlalu tanpa gangguan apapun. Namun, di saat ibu hendak menunaikan sholat maghrib, tiba-tiba saja suasana yang awalnya terasa dingin dan sejuk berubah menjadi sangat panas.
seolah ada sesuatu yang mengganggu harmoni di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, terdengar bunyi ketukan yang samar namun cukup jelas dari arah pintu depan. Ketukan itu terdengar seperti seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah. Ibu yang awalnya mengira bahwa mungkin saja ada tetangga atau saudara yang datang berkunjung, berjalan menuju ke pintu depan dengan perasaan was-was. Saat ia mendekati pintu, melalui celah jendela, ibu menangkap sekelebat bayangan. Bayangan itu bergerak cepat, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ibu berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri sambil mencoba memastikan siapa yang berada di luar. Rasa penasaran mendorong ibu untuk mendekat ke jendela dan menyibak kain gorden dengan perlahan. Namun, saat ia mengintip keluar, tidak ada seorang pun yang tampak. Perasaan lega dan bingung bercampur menjadi satu, membuat ibu memutuskan untuk mengurungkan niat membuka pintu. Ia kembali ke dalam rumah dan melanjutkan sholat maghrib, berharap kejadian tadi hanyalah imajinasinya semata. Tetapi suasana kembali berubah saat ibu tengah berdoa setelah sholat. Ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mendesak, seakan-akan ada yang benar-benar ingin masuk. Ibu yang sudah merasa ketakutan berusaha mengabaikan suara itu. Ia memutuskan untuk bersembunyi di balik selimutnya, berharap suara itu akan menghilang dengan sendirinya. Waktu pun berlalu, dan ayah yang biasanya pulang setiap 2 hari sekali, belum juga kembali ke rumah. Ibu yang merasa tidak nyaman dengan kejadian malam itu, akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah orang tua ayah, Pak Sunarto, setiap kali malam tiba sampai ayah kembali pulang. Setelah kejadian yang membuatnya sangat takut, ibu akhirnya menceritakan apa yang ia alami kepada Pak Sunarto. Pak Sunarto yang mendengarkan cerita ibu dengan penuh perhatian menanggapi dengan bijak. Ia mengingatkan bahwa rumah yang telah kosong selama 2 bulan kemungkinan memang memiliki penunggu yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Ia pun menyarankan ibu untuk sementara tinggal di rumahnya sampai ayah kembali, sambil menyemburkan asap rokok yang masih menggantung di ujung bibirnya. Pak Sunarto memastikan ibu agar tidak khawatir dan merasa aman. Di sisi lain, ayah tetap sibuk memantau penjualan hasil bumi yang sedang ia rintis, sehingga jarang berada di rumah. Kebetulan jarak rumah kontrakan dengan rumah Pak Sunarto hanya sekitar 200 meter. Jadi setiap pagi hingga waktu asar, ibu selalu berjalan kaki untuk kembali ke rumah kontrakan mereka, sembari berolahraga ringan. Namun, meskipun ibu sudah menemukan sedikit rasa aman di rumah Pak Sunarto, kejadian-kejadian aneh masih terus menghantui rumah kontrakan itu. Meski begitu, ibu tetap merahasiakan semua pengalaman mistis ini dari ayah. Ia khawatir jika ayah mengetahui kejadian-kejadian tersebut, perhatian ayah akan teralihkan dan pekerjaan yang sedang ia rintis akan terganggu. Ibu berusaha menanggung semuanya sendirian, berharap bahwa suatu saat semua keanehan ini akan berakhir. Pada siang hari itu, ibu menjalani rutinitas seperti biasanya. Setiap harinya, ibu menghabiskan waktu dengan membersihkan setiap sudut rumah, melipat pakaian, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Kesehariannya begitu monoton, namun ia melakukannya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Namun, siang itu berbeda dari biasanya. Langit yang awalnya cerah dengan terik matahari menyinari, mendadak berubah kelabu. Awan gelap berarak dan seolah menguasai langit menutupi sinar matahari yang tadi begitu menyengat. Dalam sekejap, hujan turun dengan derasnya, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar seolah membelah langit. Suara gemuruh terdengar begitu keras, membuat suasana rumah menjadi lebih sunyi dan mencekam. Di ruang tamu, ibu duduk sambil melipat baju. Ia duduk menghadap ke jendela depan, sesekali menatap keluar melihat hujan yang mengguyur deras. Dari balik gorden yang tertiup angin, ibu tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Tampak jelas ada sosok bayangan berdiri di balik gorden jendela. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam. Namun kepala sosok itu terlihat seakan mengintai ke arah dalam rumah. Gerakan halus dari gorden yang tertiup angin memperlihatkan sedikit demi sedikit wujud bayangan tersebut, membuat ibu semakin yakin bahwa ada sesuatu di sana. Ibu merasa tatapan sosok itu menembus masuk, seolah memperhatikan setiap gerakan yang dilakukannya.
Bayangan itu tampak begitu nyata dan perasaan dingin merayap di punggung ibu. Ibu awalnya mengira sosok itu adalah Paman Anam, adik kandung dari bapakku yang mungkin sedang berkunjung. Paman Anam seringkali datang tanpa memberi kabar sebelumnya, sehingga ibu tidak merasa curiga. Dengan suara yang tegas, ibu mencoba memanggilnya, berharap Paman Anam akan segera menjawab. Namun, meski sudah berkali-kali memanggil, tak ada respons dari sosok di balik jendela itu. Diamnya begitu menakutkan, dan ibu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ibu tetap berusaha mengendalikan diri, mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Ia bukanlah orang yang mudah goyah menghadapi hal-hal mistis, apalagi saat itu ibu sedang mengandung aku, dan ia lebih memilih untuk mengabaikan kejadian tersebut demi menjaga kesehatan kandungannya. Waktu terus berjalan, dan hari-hari penuh misteri itu berlalu sampai pada saat aku terlahir ke dunia. Kejadian aneh kembali terulang ketika aku berusia 4 bulan. Malam itu, seperti biasa, ayah menyalakan lampu ublik sebagai penerangan rumah karena listrik belum mencapai daerah kami. Ayah selalu menyalakan lampu itu setiap malam agar rumah tidak tenggelam dalam kegelapan, terutama saat ia sedang tidak berada di rumah mengantarkan hasil bumi ke daerah Jakarta. Dengan penerangan seadanya, suasana rumah terasa hangat dan nyaman. Aku yang masih bayi kala itu sudah tertidur pulas dalam dekapan ibu. Mereka selalu berusaha memastikan aku nyaman dan tidak terbangun di tengah malam. Namun, 2 jam setelah aku terlelap, tiba-tiba saja tangisku pecah. Suara tangisanku begitu keras, memecah keheningan malam. Yang lebih aneh lagi, mataku tetap kering, tak ada air mata yang keluar. Ibu yang sudah berpengalaman mendengar cerita-cerita mistis, teringat akan mitos bahwa bayi yang menangis tanpa mengeluarkan air mata bisa jadi sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ibu dan ayah mulai merasa khawatir, terutama ayah yang merasa tidak berdaya melihat tangisku yang tak kunjung berhenti. Rasa cemas menyelimuti wajahnya karena ayah tahu betapa rentannya bayi sepertiku terhadap hal-hal gaib. Waktu terus berjalan dan meski sudah berbagai cara dilakukan, tangisanku tetap tak mereda. Ayah sempat berpikir untuk meminta bantuan seorang dukun bayi yang dikenal mampu mengatasi hal-hal semacam ini, namun ibu menolaknya. Ibu merasa lebih aman jika ayah tetap di rumah, mendampinginya melewati malam yang terasa begitu panjang. Ayah akhirnya memutuskan untuk tetap berada di rumah, menjaga agar ibu tidak merasa ketakutan seorang diri. Hingga akhirnya, tepat pada tengah malam, setelah berjam-jam menangis, aku pun tertidur kembali dengan tenang. Suasana rumah pun kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi ketenangan itu tak bertahan lama. Tak lama setelah aku tertidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Awalnya ketukan itu terdengar pelan, namun lama-kelamaan semakin keras dan semakin keras. Ayah mulai merasa cemas, tetapi ia memberanikan diri untuk mendekati pintu. Sebelum sempat membuka pintu, dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar-samar bergerak di balik jendela rumah. Dengan hati-hati, ayah mendekati jendela, berharap bisa melihat siapa atau apa yang berada di luar. Namun, saat ia mengintip keluar, yang ada hanyalah kegelapan malam dan derasnya hujan yang masih mengguyur. Tak ada siapapun di sana, hanya keheningan yang menyambut. Bayangan yang tadi tampak jelas, kini lenyap seolah tak pernah ada, meninggalkan rasa takut dan penasaran yang mencekam. Ayah masih diliputi rasa penasaran yang tak tertahankan. Malam itu begitu sunyi, dan ketukan yang terdengar di pintu membuat bulu kuduknya berdiri. Meski hatinya diliputi keraguan, rasa ingin tahunya akhirnya mengalahkan ketakutannya. Perlahan, dengan hati-hati ayah membuka pintu, berharap menemukan jawaban atas kegelisahannya. Awalnya, hanya kegelapan yang menyambutnya, seolah-olah tak ada apapun di luar sana. Namun, tak lama kemudian, aroma yang sangat tajam mulai tercium, membuat ayah terhuyung mundur. Bau wangi bunga bercampur bau anyir darah menguar dengan kuat, memenuhi setiap sudut ruangan dan menusuk penciuman ayah hingga menyesakan.
Ayah mencoba mengendalikan diri, namun bau tersebut semakin menguat, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di tengah kepanikan yang melanda, tiba-tiba ayah dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya berdiri makhluk tinggi dan besar. Tubuhnya diselimuti bulu hitam pekat yang tampak kasar dan lebat. Mata makhluk itu menyala merah, menatap ayah dengan tatapan yang begitu tajam dan menusuk, seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. Tubuh ayah mendadak terasa kaku, seperti tertimpa beban berat yang tak terlihat. Ia merasakan nafasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya seakan membeku. Kengerian menjalari setiap inci tubuhnya, membuatnya sulit bergerak atau berpikir jernih. Dalam keadaan tak berdaya itu, ayah mencoba mengingat-ingat doa-doa yang pernah diajarkan sejak kecil. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia mengucapkan doa-doa tersebut, berharap mendapatkan perlindungan. Perlahan-lahan, suara doa yang lirih itu membangkitkan keberanian dalam dirinya, dan tanpa disangka, sosok mengerikan itu menghilang begitu saja, lenyap di balik kegelapan malam. Ayah akhirnya mampu menggerakkan tubuhnya kembali. Meski rasa takut masih menguasainya, ayah segera menutup pintu dengan gemetar, berusaha mengendalikan dirinya. Namun, sebelum ia sempat merasa lega, bahu kirinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang memegangnya. Perlahan, dengan perasaan ngeri yang tak tertahankan, ayah melirik ke arah pundaknya. Di sana, ia melihat tangan besar yang ditutupi bulu hitam pekat sedang mencengkram pundaknya dengan kuat. Rasa dingin menjalari tubuhnya, membuat seluruh darah dalam tubuhnya seakan berhenti mengalir. Tanpa pikir panjang, ayah berlari masuk ke dalam rumah. Nafasnya tersengal dan hatinya berdebar kencang. Ia berlari menuju kamar, menutup pintu dengan tergesa-gesa, lalu menjatuhkan diri ke atas ranjang di samping ibu yang tengah tertidur. Ibu yang terbangun karena suara gaduh itu, melihat ayah terbanting dengan nafas tersengal-sengal dan tubuh gemetar. Rasa panik dan cemas menyelimuti ibu saat melihat kondisi ayah yang begitu pucat. Meskipun ibu ingin tahu apa yang telah terjadi, ayah hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memilih memendam ketakutannya, menyimpan pengalaman mengerikan itu di dalam diamnya. Ayah merasa jika menceritakan kejadian tersebut, justru akan membuat ibu semakin ketakutan. Namun, tanpa sepatah kata pun dari ayah, ibu sebenarnya sudah bisa merasakan bahwa apa yang dialami ayah bukanlah sesuatu yang biasa. Ibu tahu, ketukan yang terdengar malam itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Sejak kejadian itu, suasana di rumah menjadi semakin mencekam. Kejadian demi kejadian aneh terus menghantui mereka, membuat ayah dan ibu semakin merasa tidak nyaman. Teror yang muncul di setiap malam membuat mereka merasa was-was dan takut, terutama terhadap keselamatan bayi yang saat itu masih rentan dan butuh perlindungan. Ayah mulai merasakan kelelahan yang amat sangat, bukan hanya dari pekerjaannya, tetapi juga dari beban pikiran yang terus menghantui. Setiap kali ia meninggalkan rumah untuk bekerja, hatinya selalu diliputi kecemasan, membayangkan bagaimana ibu dan aku yang masih bayi harus berhadapan dengan kejadian-kejadian aneh itu sendirian. Rasa takut dan kekhawatiran itu terus membayanginya, membuatnya berpikir, apakah keputusan untuk tinggal di rumah itu adalah kesalahan besar yang pernah ia buat? Ayah merasa semakin terdesak dengan situasi yang mereka hadapi di rumah kontrakan itu. Meski awalnya ia berusaha menepis semua kegelisahan dan kekhawatiran yang dirasakannya, kenyataan yang dihadapi oleh keluarganya tidak bisa diabaikan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, berbagai kejadian aneh dan tidak nyaman yang terus meneror mereka membuat ayah berpikir lebih dalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagi ayah, kenyamanan dan keselamatan keluarganya adalah yang utama, dan jika rumah itu memang menjadi sumber masalah, keputusan untuk meninggalkan tempat itu harus segera diambil. Toh, rumah itu hanyalah sebuah tempat tinggal sementara, dan mereka masih memiliki pilihan untuk mencari tempat lain yang lebih aman. Namun, sebelum mengambil langkah besar seperti itu,
ayah memutuskan untuk mencari penjelasan dan solusi yang lebih konkret. Ia berharap mungkin masih ada cara untuk menghadapi semua gangguan ini tanpa harus berpindah tempat. Pagi itu, ayah bertekad untuk mencari pencerahan dengan menemui salah satu sosok yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia gaib. Pak Cokro, demikian nama pamannya, adalah seseorang yang sudah berkali-kali membantu warga sekitar ketika mereka mengalami gangguan dari makhluk-makhluk halus atau menghadapi situasi mistis yang sulit dijelaskan. Kepopuleran Pak Cokro bukan tanpa alasan. Ia seringkali dipanggil untuk menangani orang yang kerasukan atau membersihkan rumah-rumah yang dianggap berhantu. Dengan langkah penuh harap, ayah pun menuju kediaman Pak Cokro, berharap bisa mendapatkan jawaban yang selama ini dicarinya. Sesampainya di sana, ayah menyampaikan semua yang telah terjadi, dari peristiwa aneh yang dialami hingga kondisi ekonomi yang semakin memburuk sejak mereka tinggal di rumah itu. Pak Cokro mendengarkan dengan seksama, seakan mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang disampaikan oleh ayah. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Pak Cokro pun akhirnya memberikan penjelasan yang tak disangka-sangka. Menurutnya, rumah yang ditempati oleh ayah dan keluarganya itu memiliki penunggu yang merasa terusik dengan kehadiran mereka. Selain itu, Pak Cokro menjelaskan bahwa rumah tersebut tergolong sebagai rumah lawang pancer, yaitu rumah dengan pintu depan dan belakang yang sejajar. Sebuah kondisi yang menurut kepercayaan adat dianggap tidak baik untuk ditempati manusia. Hal ini membuat rumah tersebut menjadi tempat yang disukai oleh makhluk-makhluk gaib karena mereka merasa memiliki jalan lurus yang tidak terhalangi. Pak Cokro bahkan menyarankan agar ayah segera pindah demi kebaikan keluarga dan keberlangsungan usaha yang sedang dijalani. Ayah merasa bimbang mendengar penjelasan tersebut. Sebagai seseorang yang selalu berpikir secara rasional, sulit baginya menerima bahwa posisi pintu rumah bisa menjadi penyebab segala permasalahan yang dihadapinya. Baginya, bagaimana mungkin hanya karena desain rumah yang seperti itu, makhluk gaib bisa hadir dan menyebabkan berbagai kesulitan dalam hidup mereka. Namun, semakin ia mencoba untuk menyangkal, ingatannya kembali pada berbagai kejadian yang telah mereka alami selama tinggal di rumah itu. Usaha yang dijalankannya yang seharusnya berkembang justru terus mengalami kerugian dan hambatan yang seakan tak ada habisnya. Ayah pernah ditipu oleh beberapa maklar hasil bumi hingga mengalami kerugian besar. Beberapa kali modal yang dikeluarkannya pun tak pernah kembali, membuat usahanya nyaris bangkrut. Selama 1 tahun penuh mereka tinggal di rumah itu, ayah merasa tak pernah merasakan kemajuan. Bahkan situasi usaha keluarga semakin memburuk. Pengalaman ini akhirnya membuat ayah mulai mempertimbangkan kata-kata Pak Cokro. Meskipun masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sejak tinggal di rumah itu, hidup mereka justru dipenuhi dengan kesulitan dan ketidakberuntungan. Kegagalan demi kegagalan yang ia alami seakan menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sambil merenungkan setiap kata yang disampaikan Pak Cokro, ayah mulai berpikir, mungkin memang sudah saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah itu dan mencari tempat baru yang bisa membawa keberkahan bagi keluarga. Setelah cukup lama ayah terdiam dalam perenungannya, akhirnya ia memutuskan untuk membicarakan situasi tersebut dengan ibu. Mereka duduk bersama, mendiskusikan semua kejadian yang telah menimpa keluarga mereka sejak menempati rumah kontrakan itu. Berbagai peristiwa aneh yang menghantui mereka terus terulang, mulai dari suara ketukan pintu yang tidak diketahui sumbernya, hingga penampakan sosok yang sangat mengerikan. Semua itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan yang paling memprihatinkan adalah usaha ayah yang tampak berjalan di tempat tanpa kemajuan sedikit pun. Ayah khawatir jika terus tinggal di rumah itu, bukan hanya usahanya yang akan berantakan, tetapi juga kehidupan keluarga mereka akan hancur karena terlilit hutang. Hal ini membuatnya takut, apalagi kala itu aku masih bayi, dan mereka khawatir aku akan terkena dampak buruk dari semua kejadian misterius yang mereka alami. Setelah berunding cukup lama dan mempertimbangkan berbagai hal, ayah dan ibu memutuskan untuk mengambil langkah drastis,
Mereka sepakat untuk kembali tinggal bersama orang tua ayah, setidaknya untuk sementara waktu hingga situasi menjadi lebih stabil. Keputusan ini diambil bukan hanya karena kekhawatiran terhadap kejadian aneh yang terus mengganggu, tetapi juga karena rumah yang mereka tinggali hanya rumah kontrakan, bukan milik mereka sendiri. Lebih baik, pikir mereka, mencari tempat yang lebih aman daripada harus tinggal di sana dengan risiko yang tak bisa diprediksi. Selain itu, mereka merasa masa depan keluarga akan lebih baik jika mereka menjauh dari rumah tersebut sebelum semuanya benar-benar memburuk. Sebelum pindah, ayah merasa perlu berpamitan kepada pemilik rumah yang kebetulan sedang pulang kampung saat itu. Dalam pertemuan tersebut, ayah menceritakan semua kejadian aneh yang mereka alami selama tinggal di rumah itu. Ia berharap dengan memberikan informasi ini, pemilik rumah, Pak Juniarto, akan bisa mengambil tindakan, baik untuk mengusir gangguan yang ada atau mungkin melakukan renovasi besar-besaran untuk mengubah suasana rumah. Harapannya adalah agar penghuni berikutnya tidak mengalami nasib yang sama seperti yang mereka rasakan selama tinggal di sana. Semua pengalaman yang mereka alami di rumah itu menjadi kenangan yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Teror dari makhluk tak kasat mata dan hampir bangkrutnya usaha ayah membuat mereka semakin percaya pada mitos yang beredar tentang rumah dengan lawang pancer. Meski demikian, mereka masih belum yakin sepenuhnya apakah semua itu hanya kebetulan atau memang benar, bahwa mitos tersebut memiliki kebenaran di baliknya. Namun, yang jelas, keputusan mereka untuk pindah tampak membawa perubahan yang signifikan. Setelah kembali tinggal bersama kedua orang tua ayah, kehidupan kami mulai kembali normal. Aku yang sebelumnya sering rewel di malam hari tanpa alasan jelas, kini tidur nyenyak tanpa gangguan. Usaha ayah pun perlahan menunjukkan kemajuan. Setiap harinya, tampak ada perubahan positif yang membuat kami semakin yakin bahwa meninggalkan rumah itu adalah keputusan terbaik. Setelah 4 bulan berlalu sejak kepindahan kami, pemilik rumah kontrakan, Pak Juniarto, memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Pak Juniarto dan keluarganya pun pindah ke Lampung, mengikuti jejak saudara-saudaranya yang lebih dulu sukses di sana. Rumah yang pernah menjadi tempat tinggal kami akhirnya dibeli oleh seorang warga dari kampung sebelah yang bernama Pak Wardoyo. Setelah rumah itu berpindah tangan, Pak Wardoyo tidak membiarkan rumah tersebut berdiri lama dalam kondisi aslinya. Ia segera meratakan bangunan lama itu dan membangun rumah baru yang lebih besar, lengkap dengan toko di bagian depannya. Rumah baru tersebut kemudian ditempati oleh anak pertama Pak Wardoyo dan keluarganya. Menariknya, sejak keluarga baru itu menempati rumah tersebut, tidak ada satupun kejadian aneh yang mereka alami. Kehidupan mereka berlangsung dengan damai, seolah-olah rumah itu tidak pernah memiliki sejarah buruk sebelumnya. Ayah dan ibu pun merasa lega mengetahui bahwa bangunan lama telah diubah dan tidak ada lagi gangguan yang menghantui penghuninya. Waktu terus berjalan, hari-hari berganti menjadi bulan, dan bulan pun akhirnya berubah menjadi tahun. Seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi keluarga ini semakin membaik. Ketika aku sudah memasuki bangku sekolah dasar, ayah dan ibu telah berhasil menabung cukup banyak. Dengan tabungan itu, mereka akhirnya mampu membeli sebidang tanah dan membangun rumah sendiri. Kini, kami tinggal di rumah milik kami sendiri, rumah yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan.